Baik, kita lanjutkan langsung saja ya memasuki video yang kedua. Karena video pertama tidak cukup, ada batasan waktu juga, biar teman-teman sekali klik video itu nggak terlalu lama. Kita sampai pada materi yang median data berkelompok. Untuk median data berkelompok, tadi kan sudah ketemu ya, masing-masing dari ini ada tepi bawah, kemudian frekuensi sebelum kelas median dan frekuensi kelas median sudah ketemu, panjang interval juga sudah ketemu. Kemudian kita masukkan pada rumusnya, tepi bawah adalah 70,5, kemudian ditambah ini setengah dari n-nya tadi adalah 20 dikurangi dengan frekuensi sebelum kelas median yaitu 7 dibagi dengan frekuensi kelas median 13 kali 3. Nah, di sini 20 kurangi 7 13 dibagi 13 1, kemudian kita turunkan di sini 3. Selanjutnya adalah 1 kali 3, di sini 3, maka kita jumlahkan dengan tepi bawahnya. Hasil akhirnya adalah 73,5. Baik, kita lanjutkan untuk contoh modus yang di sini ada data tunggal. Yang A itu datanya adalah 1, 4, 7, 8, 9, 10. Kemudian data yang B ada 1, 3, 5, 5, 6, 8, 11. Kita langsung saja yang pertama A ya. A yang dicari adalah modus. Kita ingat bahwa modus itu adalah data yang sering muncul atau nilai frekuensinya terbesar, terbanyak. Nah, di sini kita ketahui bahwa yang A itu tidak ada data yang sering muncul. Masing-masing data munculnya hanya satu kali. Maka untuk modus yang A tidak ada. Selanjutnya yang B. Yang B kita lihat data yang sering muncul adalah angka 5. Maka modusnya adalah 5. Kemudian yang C. Yang C angka yang sering muncul di sini ada angka 7 yang dia muncul 2 kali. Kemudian ada angka 11 yang dia muncul 2 kali juga. Maka modus untuk yang C itu adalah 7 dan 11. Sorry, 11 ya tadi. Oke, 11, 7 dan 11. Kemudian contoh yang data berkelompok. Di sini sama, ada berat kambing dan jumlah per ekornya, per kelasnya ini. Nah, kita lanjutkan ke jawaban. Nah, di sini ada berat kambing, ada jumlah atau frekuensinya. Kemudian di sini saya berikan rumusnya di bawahnya langsung biar jelas. Yang pertama yang harus kita cari adalah TB-nya, tepi bawah. Yang menjadi patokan adalah modus itu tadi dikatakan bahwa nilai yang sering muncul atau nilai yang frekuensinya terbesar. Maka di sini kita bisa lihat frekuensi terbesar dari 10 sampai 18 ini frekuensi terbesarnya adalah 32. Maka yang dimaksud tepi bawah adalah tepi bawah kelas modus. Kelas modusnya itu yang lurusnya 32 yaitu 66 sampai 68. Berarti tepi bawahnya yaitu 65,6 karena yang dicari adalah tepi bawah kelas modus. Tepi bawah kelas modus adalah 65,5. Selanjutnya yang D1 D1 itu adalah selisih frekuensi antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelas modusnya frekuensinya adalah 32, sedangkan frekuensi kelas sebelumnya adalah 25, maka selisihnya 7. Kemudian yang D2 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus 32 dengan frekuensi kelas sesudahnya. Berarti 32 dikurangi 15, maka D2-nya adalah 17. Ya, selanjutnya adalah kita nyari P-nya. P-nya itu apa? Panjang interval kelas. Panjang interval kelasnya berapa? 3. Kenapa bisa 3? Ya tinggal hitung aja. Ada 60, 61, 62. Di sini juga 63, 64, 65, 66, 67, 68. Masing-masing kelas isinya 3. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumusnya. MO, modus sama dengan tepi kelas bawahnya 65,5 ditambah dengan D1-nya. Di sini ketemu tadi 7 dibagi dengan D1 7 tambah D2 17 kali 3. Nah, kemudian kita selesaikan dulu yang di sini dalam kurung ya. 7 dibagi dengan 7 tambah 17. 7 tambah 17 itu adalah 24. Berarti 7 dibagi 24 hasilnya 0,292.
Ini saya bulatkan. Nanti coba teman-teman bisa cek di kalkulator masing-masing atau di handphone. Jadi 0,291 sekian gitu. Saya bulatkan 0,292 dikali 3. 3 ini ya turun ke bawah. Nah, yang dalam kurung laki-laki kita selesaikan dulu. Nah, hasilnya adalah 0,875. Setelah itu baru dijumlahkan dengan tepi bawahnya tadi. Hasil akhirnya 66,375. Kita lanjutkan. Nah, ternyata min, median, modus itu memiliki hubungan. Hubungannya apa? Memberikan gambaran bentuk kurva data yang bersangkutan. Jadi kita menghitung min, median, modus selain bahwa ketiga data tersebut bisa mewakili atau merepresentasikan data yang ada, selain itu juga bisa menggambarkan bentuk kurvanya nanti itu seperti apa kalau dikurvakan atau dibentuk di gambar kurva gitu. Nah, yang pertama, jika min, median, modusnya itu memiliki nilai yang sama, nanti bentuk kurvanya itu simetris seperti lonceng. Nah, kemudian kalau minnya lebih besar dari median dan modus, maka kurvanya mencong atau condong ke kanan. Nah, ujungnya memanjang ke arah nilai positif. Bagaimana kalau minnya lebih kecil? Maka kalau minnya lebih kecil dari median dan modus, maka kurvanya mencong atau condong ke kiri. Berarti kebalikan yang tadi ya. Nah, ujungnya memanjang ke arah nilai negatif. Nah, di sini bisa dilihat berarti yang kedua ini yang menjadi patokan adalah nilai minnya. Dia lebih besar atau lebih kecil gitu. Nah, bagaimana ini hubungan secara deskriptifnya? Nah, mereka itu juga memiliki hubungan matematis. Nah, ini penjelasannya. Jadi, ketika rata-rata hitung dikurangi modus, itu akan sama dengan 3 kali rata-rata hitung dikurangi median. Begitu juga kalau modus itu bisa dicari dengan modus sama dengan rata-rata hitung dikurangi 3 kali rata-rata hitung dikurangi median. Nah, ini rumus matematisnya seperti ini. Modus sama dengan X bar ya. X bar itu min rata-rata dikurangi 3 dikali X bar lagi rata-rata dikurangi ME median. Baik, saya kira kalau nggak ada contohnya akan bingung, jadi kita langsung ke contohnya. Di sini ada contoh soal. Diketahui nilai rata-ratanya adalah 67,18. Kemudian modusnya 66,375. Yang ditanya apa? Suruh mencari mediannya. Jawabnya kita menggunakan ini tadi persamaan yang ini ya, rata-rata hitung kurangi modus itu tadi. Nah, ini rata-rata hitung X bar dikurangi MO, rata-rata hitung dikurangi modus sama dengan 3 kali rata-rata hitung dikurangi median. Nah, kemudian kita turunkan lagi, ini 3 kali X bar, 3X bar dikurangi 3 kali ME, 3 ME. Setelah itu, yang angka yang sebelah sini, variabel sebelah kanan, kita balik ke sebelah kiri. Nah, 3X kurangi 3ME sama dengan X bar yang sebelah kiri dipindah ke sebelah kanan untuk memudahkan. Nah, kemudian kita masukkan yang diketahui tadi apa? Diketahui minnya atau X barnya ya, berarti rata-ratanya. Kita masukkan ke X bar sini, rata-ratanya adalah 67,18. 3 kali 67,18 dikurangi 3 ini, ME-nya berapa? ME-nya belum diketahui karena yang ditanyakan adalah ME, mediannya. Nah, kemudian sama dengan X barnya sudah diketahui 67,18 dikurangi MO, modusnya 66,375. Nah, kemudian kita kalikan yang di sini 3 kali 67,18 hasilnya 201,54. Kemudian dikalikan yang 3ME kita turunkan. Setelah itu yang bagian sini dikurangi 67,18 dikurangi 66,375 hasilnya 0,81. Setelah itu 3ME kita turunkan lagi, kemudian yang nilai 201,54 itu sebelah kiri kita pindah ke sebelah kanan, kemudian dikurangi dengan 0,81 hasil yang dari atas ini tadi. Nah, 3ME sama dengan 201,54 dikurangi 0,81 itu hasilnya 200,73. Nah, kemudian
ME sama dengan median sama dengan ini ada nilai 3-nya ya. Nilai 3-nya karena ini dikali, kemudian dia pindah menjadi pembagi. Jadi 200,73 dibagi 3. Hasilnya 66,91. Jadi dari soal ini sudah terjawab, minnya rata-ratanya 67,18, modusnya 66,375, ME-nya mediannya 66,91. Baik, cukup mudah. Kita beralih ke kurvanya. Nah, bentuk kurvanya itu seperti apa? Tadi dikatakan kalau nilai min-nya sama dengan median sama dengan modus, maka kurvanya simetris normal gitu ya. Nah, kemudian kalau nilai min-nya lebih kecil dibandingkan median dan modus, maka kurvanya dia mengarah ke negatif. Di sini negative direction. Nah, kemudian kalau min-nya itu lebih besar, yang di sini itu artinya lebih besar, semakin ke sana kan lebih besar, semakin besar gitu. Nah, kalau min-nya lebih besar dibandingkan median dan modus, maka arah kurvanya condong ke kanan dan dia positive direction gitu, mengarah ke sini, semakin ke sini semakin besar. Kalau yang sini negatif, ini semakin ke sini semakin kecil. Begitu. Baik, teman-teman. Saya kira itu materi untuk ukuran nilai pusat dan tolong dipelajari lebih lanjut. Ini adalah materi terakhir sebelum kita melaksanakan ujian tengah semester pada pekan depan ya, UTS. Jadi saya ucapkan selamat belajar untuk menghadapi UTS. Semoga sukses dan ujian akan dilaksanakan melalui e-learning. Jadi mohon teman-teman memastikan masing-masing gitu udah pasti bisa belum masuk ke e-learning, bisa mengakses materi-materinya atau belum. Jika belum, itu berarti kan berhubungan kendala teknis ya pada sistem, itu langsung saja menghubungi staf IT fakultas kita gitu. Jadi kalau persoalan IT, kalau dengan saya kurang paham dengan IT, jadi mungkin akan saya berikan staf IT yang mengurusi e-learning fakultas kita. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.